Kali ini kita akan membahas mengenai teori humanistik, di mana salah satu tokoh dari teori humanistik adalah Carl Rogers. Carl Rogers menggambarkan bahwa pembelajaran itu harus bersifat manusiawi, yaitu di mana pembelajaran tersebut akan mengantarkan manusia pada tujuan aktualisasi diri dalam hidupnya. Sejak awal, Rogers mengamati bagaimana kepribadian berubah dan berkembang. Ada 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme. Merupakan makhluk hidup yang lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Medan fenomenal merupakan keseluruhan pengalaman baik yang internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Dan diri. Konsep diri menurut Rogers adalah kesadaran batin yang tetap mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Konsep diri ini terbagi menjadi 2, yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal real. Untuk menunjukkan apakah kedua konsep diri tersebut sesuai atau tidak, Rogers mengenalkan 2 konsep lagi, yaitu tidak kongruen dan kongruen. Tidak kongruen yaitu di mana gambaran diri berbeda dengan gambaran ideal. Pada kondisi ini akan menjadi sulit untuk aktualisasi diri. Kongruen yaitu di mana gambaran diri mirip dengan gambaran ideal. Pada kondisi ini aktualisasi menjadi lebih mungkin. Seperti seorang anak, saat ia masih kecil ia bercita-cita ingin menjadi pramugari. Namun pada saat ia dewasa, ternyata kondisi fisiknya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pramugari. Pada kasus ini, gambaran diri dan gambaran ideal dia berbeda, sehingga sangat sulit bagi dia untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan keinginannya. Maka solusinya, dia harus bisa menggali terus potensinya untuk menjadi apa yang sesuai dengan gambaran dirinya. Gagasan Rogers mengenai prinsip-prinsip belajar yang humanistik itu meliputi hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia itu mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini mudah dibuktikan, yaitu dengan memperhatikan betapa ingin tahunya seorang anak saat ia sedang mengeksplorasi lingkungannya. Belajar yang berarti atau belajar yang mempunyai makna, yaitu apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Belajar tanpa ancaman. Menurut Rogers, belajar itu mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Belajar atas inisiatif sendiri. Belajar itu paling bermakna manakala hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan apabila melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. Karena mampu memilih arah belajarnya sendiri sangatlah memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar sebagaimana caranya belajar. Belajar dan perubahan merupakan prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat itu ialah belajar tentang proses belajar. Nah, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam rangka untuk mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya.